Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 membuat video kelompok tentang penerapan dan praktik berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sebelum menonton, yuk simak apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial artinya ada hubungan baik antara guru dengan siswa. Nah, dalam berbagai penerapan pendekatan kelas, kami memilih video praktik pendekatan ancaman dan pendekatan kerja kelompok. Sebelum menonton, yuk simak lagi pengertian dari pendekatan ancaman dan pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok di dalam pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Pendekatan ancaman adalah suatu proses mengontrol tingkah laku anak didik. Mengontrol tingkah laku anak didik yaitu dilakukan dengan cara memberikan ancaman. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton drama dari kami. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda sekalian. Pagi Bu. Untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu saya minta kepada kesediaan ketua kelas untuk memimpin di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Pertemuan pertama kita secara daring pada pembelajaran PKN. Nah, sebelum kita belajar, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan mengenai tata tertib pembelajaran kita. Anda sekalian untuk mengaktifkan kamera pada saat kita belajar secara daring. Dipersilakan mengaktifkan kameranya. Yang kedua, Ibu minta kepada Ananda sekalian untuk tidak bermain game pada saat proses belajar mengajar kita berlangsung. Ibu minta kepada Nanda sekalian untuk tetap fokus. Yang ketiga, Ibu minta kepada Nanda sekalian agar menulis hal-hal pokok yang akan Ibu jelaskan sebentar. Kita akan masuk pada proses pembelajaran kita saat ini. Indonesia. Perlu Ananda ketahui bahwa Indonesia adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya dipimpin oleh seorang presiden. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik Indonesia. Untuk itu, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia hadir di dalam negara. Apakah kekuasaan itu? Kekuasaan adalah baik. Ananda Farid. Ya Bu. Iya Bu. Itu suara di sebelah itu tetangga yang minggir. Oh iya. Silakan menonaktifkan suaranya dulu. Ibu sedang menjelaskan. Baik, Ibu lanjutkan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Sapino. Jadi, dalam sistem pembagian... Ya, Saudara Farid.
Apakah Anda bermain game? Iya, Bu. Ibu sudah memperingatkan di awal bahwa kesepakatan kita adalah Ananda dilarang bermain game pada saat Ibu menjelaskan. Iya, minta maaf, Bu. Baik, sekali lagi kepada Saudara Farid, jika Anda masih bermain game, silakan meninggalkan ruangan ini. Anda tidak perlu lagi mengikuti mata pelajaran saya. Iya, Bu, minta maaf, Bu, minta maaf. Baik, kita lanjut mata pelajaran kita hari ini. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibedakan atas 3 hal, yaitu yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif sendiri yaitu sebagai pembuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakannya, dan yudikatif untuk menghakimi pelaksanaan undang-undang atau aturan lain. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya minta kepada Ananda sekalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya jika kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Lembaga-lembaga negara di sini merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri dan bertujuan untuk membangun negara tersebut. Nah, lembaga negara di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian dan juga memiliki kewenangan yang berbeda pula. Nah, berkaitan dengan materi ini, saya ingin memberikan kepada kalian tugas diskusi kelompok berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Pembagian kelompoknya itu saya serahkan kepada ketua kelas. Bagaimana ketua kelas? Ketua kelas. Oke, mungkin jaringannya kurang mendukung ya. Tolong disampaikan kepada ketua kelasnya. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang lembaga negara sebelum amandemen dan kewenangannya. Kelompok kedua juga membahas tentang lembaga negara setelah amandemen dan kewenangannya. Tolong ya disampaikan kepada ketua kelasnya. Oke. Ada yang ingin bertanya terkait pembagian tugasnya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Jadi saya persilahkan untuk mendiskusikan tugas kelompoknya dengan teman-temannya ya.
Kemudian tugasnya kita bahas minggu depan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi